Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, di sebuah kota yang ramai, tinggallah seorang wanita muda yang bernama Jessica. Jessica adalah seorang Kristen yang rajin pergi ke gereja dan selalu ingin dilihat saleh oleh orang lain. Namun di balik kesalehannya ada keinginan yang tidak sehat untuk mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain. Suatu hari, Jessica mendengar ceramah tentang pentingnya berpuasa sebagai bentuk ketaatan dan pertobatan. Namun, alih-alih memahami makna sejati dari puasa, Jessica melihat ini sebagai kesempatan, sebagai peluang bagus untuk mendapatkan pujian dan perhatian dari komunitasnya. Tanpa benar-benar memahami esensi puasa, Jessica itu memutuskan untuk berpuasa selama sebulan penuh dan dengan sengaja membuatnya itu diketahui oleh semua orang. Dia berbicara tentang puasanya di media sosial, memposting foto-fotonya, bahkan memberikan pernyataan di gereja tentang komitmennya yang luar biasa. Setiap kali teman-temannya mengundangnya makan bersama atau menawarkan makanan, Jessica itu dengan bangga menolak sambil menyatakan bahwa dia sedang dalam proses berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia senang melihat betapa banyak orang yang memberikan pujian dan apresiasi terhadap dedikasinya terhadap iman. Namun saudara, seiring berjalannya waktu, keinginan Jessica untuk mendapatkan pujian dan perhatian mulai memudar. Puasanya yang semula dimulai dengan niat yang kurang tepat, membuatnya merasa kosong dan tidak memuaskan. Dia mulai menyadari bahwa kebenaran iman seharusnya tidak berkaitan dengan pencapaian sosial atau popularitas. Saudara, jadi pertanyaan, jenis puasa apa yang menyenangkan Tuhan? Yesaya 58 ayat 6-9 berbicara demikian. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara, Nabi Yesaya menyebutkan di sini apa yang kita semua inginkan ketika kita menghadapi dosa. Kecenderungan kita untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kita menginginkan pemulihan, kita menginginkan kebebasan. Dan pada tingkat tertentu kita menyadari, seperti dalam kata Mazmur 51 ayat 3, kita senantiasa bergumul dengan dosa kita. Dan bahwa kita tidak bisa membebaskan diri hanya dengan kemauan keras. Yesaya menjelaskan secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang Kristen. Apa itu puasa? Pada waktu berabad-abad bagi para teolog untuk memahami sepenuhnya apa itu puasa. Puasa yakni kesediaan mengekang nafsu seperti seorang petani yang memangkas tanaman. Tindakan kemauan untuk bangkit dari pola normal, mencari kesenangan dan menghindari kesakitan. Tindakan kemauan seperti itu mengatakan ya terhadap anugerah Allah dan mengizinkan masuknya Roh Kudus. Sehingga Allah dapat mengubah hidup kita menuju tujuan-tujuan suci. Tindakan keterbukaan terhadap Tuhan ini mungkin terjadi ketika kita menyadari bahwa upaya kita untuk berbuat baik selalu gagal. Dan hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan niat kita dan mengarahkan upaya kita menuju terwujudnya proyek ilahi yang besar. Ketika kita mengizinkan Tuhan memberi ruang dalam hidup kita, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, seorang Jesuit, Bernard Lonergan, mengidentifikasi beberapa bentuk bias, yakni hal-hal yang menghalangi kita di dalam memandang dunia sebagaimana adanya, sebagaimana Allah melihatnya. Beberapa pengalaman dan keyakinan menyimpang dari pemahaman kita tentang berbagai hal. Maka mintalah Tuhan di dalam doa
untuk membantu menjernihkan visi Anda sehingga Anda dapat melihat dunia sebagaimana adanya. Tanyakan kepada Tuhan keinginan apa yang perlu dipangkas dan bagaimana kita perlu menjalankan puasa agar kita benar-benar bebas. Saudara yang kasih Tuhan, di masa lalu praktek mati raga secara harfiah berarti mematikan, yaitu pengorbanan kecil kepada Tuhan, seperti tidak makan daging atau berpuasa lain sebagainya, itu dipandang sebagai cara untuk mengatasi keegoisan. Setelah berdoa saudara, pertimbangkan beberapa bentuk puasa yang sesuai dengan situasi Anda. Mungkin Anda berpuasa dari sosmed, dari teknologi, dari kopi, dari gosip, gula berlebih, dan lain sebagainya. Sebutkan keinginan yang Tuhan inginkan buat saudara pangkas dan biarkan diri Anda mengalami kasih karunia Tuhan secara penuh. Itulah puasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.